Di Live Tribun Travel Update edisi Rabu 22 Juni 2022. Dan seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Dan tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah Live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, untuk mengawali informasi kali ini, ada rekomendasi wisata edukasi anak yang ramah di kantong. Namanya The Farm Pancawati, Tribuners. Destinasi wisata ini berada di Jalan Topas LBC, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Di sana Anda bisa menikmati berbagai wahana dan fasilitas yang tersedia. Selain itu, Anda juga bisa memberikan makan domba Australia, kelinci, rusa, hingga burung. Dan bagaimana keseruan berlibur di sana akan disampaikan oleh Siti Fauzia dari Tribun Farm Pancawati, Tribuners. Destinasi wisata ini berada di Jalan Topas LBC, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Di sana Anda bisa menikmati berbagai wahana dan fasilitas yang tersedia. Selain itu, Anda juga bisa memberikan makan domba Australia, kelinci, rusa, hingga burung. Dan bagaimana keseruan berlibur di sana akan disampaikan oleh Siti Fauzia dari Tribun Bogor. Silahkan rekan Siti. Ya, terima kasih rekan Ariska. Berwisata murah bersama keluarga sambil edukasi anak. Paling tepat itu ke The Farm Pancawati yang berlokasi di Jalan Tapos LBC, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Uniknya, The Farm Pancawati ini menyediakan sejumlah fasilitas seperti mini zoo, kolam renang, penginapan, toko souvenir, taman foto, hingga spot foto lainnya. Fasilitas yang ada di tempat wisata alam ini pun tersedia toilet, restoran, tempat makan, musola, playground, dan tentu saja kebun jati. Dan untuk spot andalannya yaitu spot foto gorila yang tampak besar dan dapat dinaiki juga oleh pengunjung yang ingin berfoto di atasnya. Di sana pula dapat melihat pemandangan juga yang terlihat view Gunung Salak. Dan uniknya lagi, saat memasuki area The Farm Pancawati ini berbeda dengan The Farm lainnya dikarenakan setiap fasilitas yang ditawarkan berdekatan dan berkonsep tangga. Dengan tiket masuk 15.000 pengunjung sudah dapat menikmati semua fasilitas di The Farm Pancawati, dan pengunjung pun dapat memberi makan domba Australia, kelinci, rusa, dan burung dengan membayar Rp10.000 saja. Selain itu, pengunjung pun dapat melihat ikan-ikan dan kura-kura di samping penginapan jamu The Farm Pancawati, dan buka pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Bogor. Baik, rekan Siti Fauzia dari Tribun Bogor, terima kasih atas rekomendasi Anda. Tribuner, selanjutnya kita akan melihat kompleks Edelweiss di Desa Matungkas, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Di sana ada kafe and resto, makanan khas Minahasa, kebutuhan pokok, dan kebutuhan elektronik, Tribuners. Saat malam hari, tempat ini semakin ramai pengunjung. Mayoritas ada anak-anak muda di kafe dan restonya, Tribuners. Untuk melihat keramaian di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Fistel Mukwan dari Tribun Manado. Silahkan rekan Fistel. Ya, terima kasih rekan Ariska. Dapat kami informasikan untuk kompleks Edelweiss ini berada di Jalan Raya Sukurlikupang, kurang lebih 500 meter dari Tugu Zero Point yang merupakan salah satu ikon yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Nah, di Edelweiss ini ada beberapa kios yang sudah dibagi dengan penjualan-penjualan yang berbeda. Di sana yang pertama ada cafe and resto, dan juga di sebelah di cafe and resto ini ada jual kopi hitam, kopi susu, dan berbagai makanan yang dijual di cafe and resto ini. Di sampingnya juga ada makanan khas Minahasa, ada beberapa daging ekstrim, selain itu ada perabotan-perabotan rumah tangga, ada pakaian-pakaian, ada juga di sana kebutuhan-kebutuhan pokok rumah tangga. Dan di situ ada kurang lebih 20 kios. Dan memang di kompleks Edelweiss ini salah satu tempat yang ramai di Desa Matungkas, apalagi di malam hari. Di malam hari biasanya menjadi tempat anak-anak muda untuk nongkrong. Biasanya dari hasil pantauan kami, ada kalanya bersama pacar, bersama teman, bahkan ditambah lagi di situ adalah salah satu tempat nongkrong oleh para ojek online sambil menunggu
pesanan secara online, mereka duduk nongkrong di situ sambil memesan makanan yang ada di cafe and resto tersebut. Nah, selain itu, memang untuk kompleks Edelweiss ini dibuka pagi sekitar jam 10 hingga jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Dan memang lokasi ini cukup ramai karena di Desa Matungkas berbatasan dengan Desa Laikip, di mana kedua desa ini adalah salah satu kompleks perumahan yang ada di Minahasa Utara, sehingga dari hasil perhitungan kami kurang lebih ada 15 perumahan yang ada di dua desa ini. Yang kurang lebih dari hasil pantauan kami ada 80% yang memang sudah tinggal di perumahan masing-masing. Memang 20% kemungkinan hanya datang atau hanya berlibur ke perumahan tersebut. Namun 80% dari kurang lebih 15 perumahan yang ada di Desa Matungkas dan Desa Laikip ini, mereka sering datang atau nongkrong ke kompleks Edelweiss ini karena di situ menjual segala kebutuhan pokok dari masyarakat yang ada di kompleks Edelweiss tersebut. Demikian Tribuners, rekan Ariska yang dapat kami laporkan. Baik, rekan Fistel Mukuan dari Tribun Manado, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, Festival Teluk Jailolo 2022 dimeriahkan dengan berbagai kegiatan. Satu di antaranya ada Lomba Dayung Tribuners. Lomba yang berlangsung di Teluk Jailolo ini diikuti oleh puluhan peserta. Dan untuk memenangkan lomba ini, mereka mendayung perahu dengan jarak sejauh 200 meter. Dan seperti apa kemeriahannya akan dilaporkan oleh Faisal Amin dari Tribun Ternate. Silahkan rekan Faisal. Tribuners, di mana saja Anda berada, perhelatan Festival Teluk Jailolo tahun 2022 telah selesai pada tanggal 18 kemarin. Namun pada Festival Teluk Jailolo ini ada satu item kegiatan yang dilombakan, yaitu lomba dayung yang diikuti puluhan peserta. Nah, pada lomba dayung ini para peserta itu memacu kecepatan menempuh jarak sejauh 200 meter untuk menjadi juara. Namun inti daripada perlombaan ini adalah bagaimana Festival Teluk Jailolo tahun 2022 itu adalah mengangkat tema atau mengusung tema-tema tentang kebudayaan dan tradisi. Dan pada perlombaan dayung ini merupakan salah satu langkah atau tujuan dari Festival Teluk Jailolo untuk mempertahankan ataupun melestarikan tradisi-tradisi masyarakat Halmahera Barat dalam hal berdayung atau menggunakan perahu. Nah, karena pada dasarnya sebagian penduduk Halmahera Barat adalah berprofesi sebagai para nelayan. Nah, karena bergesernya zaman, alat ataupun perahu yang digunakan oleh para nelayan di Halmahera Barat saat ini telah mengalami pergeseran. Nah, untuk mempertahankan ataupun melestarikan budaya atau tradisi-tradisi nelayan untuk mendayung itu, maka dibuatlah perlombaan dayung. Nah, perlombaan dayung ini selalu ditampilkan ataupun selalu menjadi item-item kegiatan pada Festival Teluk Jailolo setiap tahunnya. Nah, tujuan selain untuk melestarikan budaya ataupun tradisi-tradisi Festival Teluk Jailolo, tujuannya juga adalah bagaimana ke depannya dayung ataupun olahraga dayung itu bisa menjadi olahraga yang menjadi unggulan dari Halmahera Barat, dan pengembangan ke depannya yaitu bagaimana para peserta lomba dayung akan bisa berlomba di tingkat antar kabupaten ataupun di tingkat nasional. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Fadlin Hussein, koordinator kompetisi dayung Festival Teluk Jailolo. Berikut liputan lengkapnya. Kalau dayung itu kita dalam rangka menyaksikan Festival Teluk Jailolo, jadi ada beberapa mata lomba tradisional yang kita lompakan, termasuk mata lomba dayung itu. Hanya kemarin kita sasaran lomba dayung itu
dengan perahu-perahu tradisional yang menggunakan cara-cara tradisional. Nah, perahu tradisional cuma ada beberapa kendala sehingga perahu-perahu fiber itu juga diakomodir dan diperlombakan, dan dayung itu dilaksanakan setiap event FTJ. Nah, kebetulan kita karena di sini di Kiwani dipercayakan untuk menjadi panitia dayung, dan hadiah kemarin yang diberikan hadiah itu untuk juara 1 10 juta, juara 2 7,5 juta, juara 3 5 juta, juara 4 2.500.000. Dan karena ini kita juga memberikan bonus sebesar 1 juta kepada 4 orang finalis lainnya, karena yang finalis kemarin ada 8 orang. Terus Pak, dayung ini terus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Halmahera Barat itu bagaimana? Memang kalau saya lihat di masyarakat Halmahera Barat itu kebanyakan sudah terjadi pergeseran juga. Misalnya sudah ada perahu GT, 2 GT, terus ada ketinting, dan budaya dayung ini dia hampir hilang. Oleh karena itu barangkali kita untuk ingat kembali budaya-budaya tradisional ini. Mengangkat kembali. Karena saya lihat di pesisir itu, terutama di pesisir itu dayung itu sudah hampir kurang. Karena hampir para nelayan itu sudah menggunakan cara-cara yang agak modern. Misalnya ketinting, ada perahu 3 GT, funai, terus ada pajeko dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan menuju ke Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Tribuners. Di sana ada Pantai Toronipa yang banyak dikunjungi wisatawan. Dan di pantai ini, para pengunjung biasanya akan melakukan beragam aktivitas, mulai dari bermain pasir hingga berolahraga pantai. Fasilitas yang tersedia di sini juga cukup lengkap, Tribuners. Dan bagaimana suasana Pantai Toronipa akan disampaikan oleh Husni Hussein dari Tribun News Sultra. Silahkan rekan Husni. Halo rekan Husni. Halo rekan Husni. Ya, halo rekan Ariska di studio. Ya, silakan informasi Anda. Ya, baik rekan Ariska, dapat saya laporkan bahwa memang berdasarkan pantauan kami di lapangan pada libur minggu kemarin, meski diguyur hujan, Pantai Toronipa yang berada di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara ini ramai dikunjungi oleh warga yang didominasi oleh pengunjung dari Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai ibu kota provinsi. Nah, berdasarkan pantauan kami di lapangan juga, meski diguyur hujan, namun tidak menyurutkan antusiasme warga yang bermain air, dan juga memang Pantai Toronipa yang membentang luas yang cukup panjang ini membuat banyak pilihan alternatif dari pengunjung ingin melaksanakan atau melakukan kegiatan-kegiatan liburan seperti misalnya menaiki banana boats dan juga bermain volleyball air dan juga serta memancing dan juga snorkeling yang memang di Pantai Toronipa ini terbilang airnya cukup jernih seperti itu. Nah, untuk fasilitas dan prasarana yang disediakan di saat kita berada di Pantai Toronipa di Kabupaten Konawe ini cukup memadai seperti apa yang disebutkan, yaitu terdapat gazebo yang dapat disewa oleh para pengunjung yang disediakan oleh penyedia pada masyarakat di lokasi Pantai Toronipa, dan juga tempat pembilasan air dan juga toilet-toilet yang telah tersedia. Untuk tiket masuk sendiri itu dibanderol seharga Rp10.000
untuk orang dewasa dan juga bebas biaya parkir untuk sampai masuk ke dalam Pantai Toronipa. Dan mungkin berbagi tips bagi Tribuners yang ingin berkunjung ke Pantai Toronipa ini ialah pada saat pagi hingga siang hari, karena memang di waktu-waktu tertentu Pantai Toronipa ini akan membludak, apalagi memang pandemi di Sulawesi Tenggara sudah mulai dilonggarkan seperti itu. Namun tentu juga dihimbau untuk tetap berhati-hati, karena memang proses pengerjaan dari Kota Kendari menuju Kabupaten Konawe, di mana Pantai Toronipa berada ini memang lagi proses pengerjaan seperti itu. Demikian rekan Ariska. Baik, terima kasih rekan Husni Husen dari Tribun News Ultra. Selamat bertugas kembali. Tribuners kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di live Tribun Travel Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Kopernika. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Kopernika. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Kopernika. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Tribuners, sejarah kota Jakarta sangat melekat dengan sosok Si Pitung. Si Pitung sendiri merupakan pendekar asal Betawi Rawabelong, Jakarta Barat, Tribuners. Sepak terjang Si Pitung ini bisa Anda lihat saat berkunjung ke rumah Si Pitung Marunda yang kini telah menjadi cagar budaya Betawi, yakni di area Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan M. Rifki Ibnu Masyid dari Warta Kota. Silahkan rekan Rifki. Terima kasih Ariska di studio. Diinformasikan bahwasannya hari ini Rabu 22 Juni 2022, Kota Jakarta sedang ada kegiatan hajatan yakni ulang tahun Kota Jakarta ke-495. Ketika bicara Jakarta, kita tidak bisa lepas dari sosok Si Pitung, yakni salah satu tokoh Betawi atau pahlawan Betawi yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bagi Tribuners yang ingin mengetahui sosok Si Pitung, dapat berkunjung ke rumah Si Pitung Marunda, yakni sebuah kawasan cagar budaya Betawi yang terletak di Marunda, Jakarta Utara. Di mana saat Tribuners berkunjung ke rumah Si Pitung Marunda, Tribuners bakal melihat nuansa-nuansa klasik pada masa kehidupan Si Pitung. Menurut narasumber yang saya wawancarai bahwasanya rumah Si Pitung ini bukan berarti rumah tinggal Si Pitung, melainkan rumah Si Pitung pada zaman dahulu merupakan rumah saudagar kaya raya bernama Syafiuddin, yaitu perantau dari Bugis yang merupakan pemilik tambak besar di daerah Jakarta Utara. Singkat cerita bahwasanya rumah Si Pitung ini digunakan Si Pitung untuk singgah pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Alhasil pada HUT Kota Jakarta ke-495 ini, rumah Si Pitung menjadi salah satu cagar budaya Betawi yang sangat dinanti-nantikan bagi masyarakat Jakarta khususnya. Untuk itu, bagi Tribuners yang ingin mengetahui lebih lanjut sejarah mengenai Kota Jakarta, khususnya kebudayaan Betawi, dapat langsung datang ke rumah Si Pitung Marunda. Adapun tiket yang ditawarkan untuk berkunjung ke rumah Si Pitung hanya dibanderol Rp5.000 untuk umum, Rp3.000 untuk mahasiswa, dan untuk siswa hanya dikenakan tiket sebesar Rp2.000. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan, Ariska di studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Rifki Ibnu Masyid dari Warta Kota. Dan Tribuners, tadi Rifki juga sempat berbincang dengan Sukma Wijaya, pemandu wisata rumah Si Pitung Marunda. Berikut liputan lengkapnya. Bisa jelaskan Pak tentang sejarah pembangunan rumah Si Pitung ini Pak? Ya, di sini kita bisa mendapatkan informasi dua aspek. Pertama, aspek dari rumahnya sendiri dan sosok Si Pitungnya. Pertama, cerita dari rumahnya. Rumah ini sebetulnya milik Haji Syafiuddin. Haji Syafiuddin itu juragan tambak yang pernah tinggal di Marunda Pulau ini sekitar tahun 1800-an dan ditempati oleh keluarganya sampai tahun 1972, baru dibeli oleh DKI dan dijadikan cagar budaya. Itu rumahnya. Dan kalau konstruksi rumahnya ini terbuat dari kayu jati semua, terdiri dari 56 tiang yang sudah diperhitungkan kekuatannya dan tingginya sekitar 7 meter. Lalu di pintu masuk di atas itu kita bisa lihat bukti bahwa ini memang rumah Bugis, karena di situ ada lukisan yang menggambarkan
binatang yang hidup di laut di Sulawesi, dan ada ukiran huruf lontar. Orang Bugis bilang huruf lontara. Itulah salah satu bukti kalau ini memang rumah Bugis, dan tinggi pintunya itu memang tidak tinggi, dan itu ada filosofinya menurut orang Bugis, karena kalau kita masuk ke rumah orang itu harus menunduk. Jadi dengan kondisi pintu yang rendah seperti itu, mau nggak mau kita pasti menunduk. Nah, itu tentang rumahnya. Dan kalau sosok si Pitungnya sendiri, cerita si Pitung itu banyak versinya. Dan kenapa ini dibilang rumah si Pitung? Karena ada cerita yang menceritakan bahwa si Pitung pernah singgah di sini, dan singgahnya pun itu ada 3 versi. Versi pertamanya si Pitung melarikan diri setelah merampok dari condet. Versi keduanya si Pitung memang bersahabat. Tribuners, sampah kerap menjadi masalah di Indonesia maupun di sejumlah negara lainnya. Bahkan tak sedikit dari masyarakat yang membuang sampah ke sungai hingga menumpuk di muara. Melihat minimnya kesadaran tentang sampah ini, membuat sekelompok pemuda yang tergabung dalam Central Environmental and Fisheries menciptakan alat penyaring sampah atau trash trap. Oleh mereka, alat ini ditempatkan pada aliran sungai yang bermuara ke Pantai Labuan Haji, Tribuners. Dan bagaimana lengkapnya akan disampaikan oleh Ahmad Wawan Sugandika dari Tribun Lombok. Silahkan Ahmad. Ya, terima kasih rekan Ariska. Memang sampah menjadi permasalahan kita, bukan hanya di Nusa Tenggara Barat saja, tetapi di dunia begitu. Di mana dengan berbagai persoalan terkait tentang sampah ini, Pemprov juga telah membuat suatu program yang dinamakan sebagai Zero Waste. Untuk mensupport program Zero Waste ini, berbagai cara yang dilakukan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh salah satu masyarakat yang berasal dari Lombok Timur, yang berasal di Pantai Labuan, yang berasal di Kecamatan Labuan Haji, yang bernama Muslihadin Aini namanya. Dia merupakan salah satu pegiat lingkungan yang tergabung dalam organisasi yang dinamakan sebagai CEF ini. Kalau dikatakan penampilannya ini mirip seperti Firza, memang di mana gerayan rambutnya panjang, berkumis tipis ini, dia mengakui bahwa memang untuk kepeduliannya tentang sampah itu dimulai sejak tahun 2018 silam, di mana mereka dengan teman-temannya itu dari tahun 2018 itu giat sekali membersihkan Pantai Labuan Haji, di mana Pantai Labuan Haji ini, Kecamatan Labuan Haji ini yang ada di Kabupaten Lombok Timur ini kerap kali memang dicap negatif oleh setiap masyarakat, setiap orang begitu, karena pantainya yang kotor seperti itu. Setelah 3 tahun membersihkan Pantai Labuan Haji, bayangkan saja Tribuners, dia mendapatkan sampah itu sampai dengan 11 ton begitu, 11 ton sampah. Nah, oleh karena itulah kemudian mereka Muslihudin Aini ini kemudian tergerak untuk membuat satu program. Kemudian dia memasukkan proposal ke Pertamina Muda Foundation namanya, yang dimana programnya itu diberikan nama sebagai Trust Trap itu sendiri. Nah, kemudian didanailah oleh pemuda Pertamina Pemuda Foundation ini, di mana dengan proposal Trust Trap-nya itu mereka mendapatkan dana sebesar 30 juta rupiah dan berhasil membuat 3 Trust Trap yang berada di 3 muara yang ada di Kecamatan Labuan Haji. Dan itu sudah berjalan sampai dengan sekarang, dan mereka masih mengharapkan bantuan semua pihak begitu, termasuk dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Tetapi di tempat terpisah juga pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini Kepala Dinas DLHK itu mengatakan bahwa dengan adanya Trust Trap ini, ya amat sangat mensupport hal tersebut, dan rencananya minggu-minggu ini akan diadakan peresmian resminya lah, ibaratnya seperti itu, di Muara Labuan Haji, untuk menjadi satu contoh
bagaimana masyarakat seharusnya peduli terhadap lingkungannya sendiri. Ya, begitulah laporan singkat saya, rekan Ariska, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Ahmad Wawan Sugandika dari Tribun Lombok. Tribuners, selanjutnya ada rekomendasi tempat makan menarik untuk Anda yang ada di Bandar Lampung. Ada Angguran Cafe, Tribuners. Di Angguran Cafe ini Anda bisa menikmati menu makanan dan minuman, kopi hingga teh angguran. Selain menunya yang menggiurkan, tempat ini juga menawarkan tempat yang asyik, yakni berupa spot ala pedesaan yang berupa sawah, rumah pohon hingga kebun buah anggur, Tribuners. Dan untuk mengetahui suasananya, rekan kami Agustina Suryati dari Tribun Lampung akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan rekan Agustina. Baik, terima kasih rekan Ariska. Jadi beberapa waktu lalu kami mengunjungi sebuah kafe bernama Angguran Cafe. Jadi kafe Angguran ini baru buka untuk umum itu sejak 3 bulan yang lalu, lebih tepatnya pada Maret 2022 lalu. Jadi untuk Angguran Cafe ini sendiri merupakan satu di antara tempat makan yang unik yang menyajikan spot yang tenang ala pedesaan di kota Bandar Lampung. Jadi kafe alam tersebut menyediakan menu makanan dan minuman seperti mie Jawa, grill, kopi, dan camilan kentang, teh angguran, hingga minuman segar lainnya. Lalu untuk harga menu di Angguran Cafe ini sendiri itu dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, yakni mulai dari harga Rp18.000 sampai Rp30.000. Beberapa spot sawah mini, kolam ikan, rumah pohon, taman, hingga kebun buah anggur juga bisa dijumpai di sana. Keberadaan kebun anggur diketahui menjadi alasan pertama pemberian nama Angguran Cafe. Untuk menikmati sajian menu khasnya, pengunjung bebas memilih tempat santai yang terbagi menjadi 3 bagian di sana, yakni indoor, semi-outdoor, dan outdoor. Untuk ruangan indoor berada tepat di dalam bangunan dengan desain menyerupai rumah semi-tradisional, sedangkan ruangan semi-outdoor berada di halaman teras berpayungkan atap transparan dengan lampu-lampu kecil di atasnya. Lalu sedangkan ruangan outdoor terletak pada halaman taman berupa hamparan rumput hijau, dan pada taman tersebut tersedia juga meja lesehan dengan alas tikar. Pengunjung bisa meminta pihak Angguran Cafe untuk memasangnya bila ingin. Lalu kemudian di sekitar taman tersebut juga terdapat ayunan serta rumah pohon. Pengunjung sering menjadikan spot tersebut sebagai spot foto favorit. Jadi untuk pengunjungnya, fasilitas tambahan lainnya itu di sana terdapat karaoke. Lalu untuk mayoritas pengunjungnya diketahui melalui Abdul, salah satu karyawan yang ada di Angguran Cafe. Mayoritas pengunjung yang ada di Angguran Cafe merupakan rombongan keluarga yang datang dari kota menuju ke sana dengan melakukan reservasi terlebih dahulu. Dan untuk Angguran Cafe ini sendiri lokasinya terdapat di area hutan Jalan Wan Abdurrahman, tepatnya berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran di kota Bandar Lampung. Lalu untuk jam operasionalnya sendiri, untuk sementara diketahui hanya buka pada akhir pekan, yakni Sabtu dan juga Minggu, mulai dari pukul 1 siang hingga 9 malam. Sekian, Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung, dan selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang petani perempuan dari Oku Timur, Sumatera Selatan berhasil membuat inovasi kreatif yang bernilai ekonomis di bidang pertanian. Lulusan Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris ini membuat pupuk kandang dari limbah sapi, Tribuners, yakni kotoran sapi yang dibuat menjadi bentuk granule atau butiran-butiran kecil. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Edo dari Tribun Sumsel. Silahkan rekan Edo. Baik rekan Ariska, dapat saya jelaskan bahwa proses pembuatan pupuk kandang granul itu berawal dari ketertarikan si Anteng, petani perempuan itu. Nah, dia di dunia pertanian. Selanjutnya dia merasa resah awalnya dari kotoran limbah sapi itu. Nah, banyak warga di sekitar kediaman dia itu peternak sapi, namun bingung memanfaatkan bagaimana cara pemanfaatan dari limbah sapi atau kotoran sapi itu. Nah, kemudian ia terpikir untuk membuat pupuk kandang dan diproses menjadi butiran-butiran kecil atau granul. Nah, selain itu, untuk kotoran limbah sapi, itu dihargai Anteng itu ongkos kirimnya itu 10.000 per karung kecil. Nah, jadi saat ini warga di Desa Amanjaya, Kabupaten Oku Timur dan sekitarnya tidak perlu risau lagi terkait dengan kotoran sapi karena bisa menjadi pundi-pundi rupiah. Nah, selain itu, pupuk kandang buatan olahan dari Mbak Anteng ini juga sebagai solusi untuk pupuk yang lebih murah, organik, dibandingkan pupuk kimia yang lebih mahal. Tentunya dengan hasil yang juga baik. Selanjutnya, untuk pupuk kandang granul ini juga memiliki konsumen yang cukup banyak, yaitu dia tergantung musimnya. Apabila sedang musim tanam, pupuk granul hasil olahan dari Mbak Anteng ini bisa habis 300 sak atau karung dalam 1 bulan. Nah, selain itu, Mbak Anteng ini juga memanfaatkan 2 pekerja dari masyarakat sekitar, sehingga benar-benar bermanfaat bagi warga setempat dan sekitarnya. Demikian, rekan Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Edo dari Tribun Sumsel. Dan Tribuners, tadi rekan Edo juga sempat melakukan wawancara dengan Anteng Sugiyarti. Berikut liputan lengkapnya. Pupuk kandang yang saya buat di dalam bentuk granul atau butiran-butiran kecil seperti ini. Awal mulanya saya bisa membuat pupuk ini karena ketertarikan saya di dunia pertanian dan juga saya basically adalah anak seorang petani. Jadi orang tua saya itu memelihara ternak sapi. Namun pada saat itu limbahnya kami mengalami kesulitan dalam membuang limbahnya. Jadi saya dengan orang tua saya sepakat untuk membuat kompos. Awalnya kompos ini dalam bentuk serbuk dan kita gunakan untuk kita sendiri. Kemudian setelah diaplikasikan pada tanaman, ternyata hasilnya cukup memuaskan sehingga produk ini dikenal oleh petani lainnya. Kemudian karena masih dalam bentuk serbuk awalnya, jadi proses pengaplikasiannya itu agak sulit. Kemudian kami menginovasi menjadi dalam butiran granul kecil-kecil seperti ini. Butir seperti ini, Mbak ya? Seperti ini. Oh, oke. Mbak, untuk manfaatnya, Mbak, pupuk ini seperti apa, Mbak? Manfaat pupuk ini pada tanaman tentunya ini bisa menekan penggunaan produk kimia sehingga di tengah kelangkaan pupuk dan harga pupuk kimia yang cukup mahal, bisa menjadi alternatif solusi bagi petani, namun dengan hasil pertanian yang... Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Rizka Khairina, beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!